kita dapat berkumpul di SDN Pasca ini dalam keadaan sehat walafiat. Dua kalinya selawat salam semoga tercurahkan dan tujuan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang Nabi yang kita tunggu syafaatnya di yaumul kiamat nanti. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada ibu-ibu paguyuban ya, perwakilan mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Semoga langkah kaki panjenengan semua mulai dari rumah sampai menuju ke sekolah kita ini mendapatkan ridho atau imbalan dari Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah yang bermanfaat. Lalu saya akan langsung saja deh akan membacakan sunan acara pada hari ini. Yang pertama adalah sambutan pembukaan, yang kedua sambutan kepala sekolah, yang ketiga pemaparan dari Dias, kemudian doa dan dari dengan penutup. Memperlukan waktu, marilah acara ini kita buka dengan bacaan Al-Basmalah bersama-sama. Masuk acara yang selanjutnya yaitu sambutan dari kepala sekolah kepada yang hormat Ibu Sri Dianingsih SPD. Kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati ibu-ibu paguyuban serta bapak ibu guru SDN Pasutair. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini insyaallah kita semua dalam kondisi yang sehat walafiat dapat menghadiri undangan dari SDN Pasutair yang berjalan serta salam semoga tetap tercurah limpahan atas junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita tunggu syafaatnya kelak di hari yaumul kiamah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, hari ini ada beberapa agenda. Yang pertama saya nanti, yang kedua adalah Budias yang akan memberikan paparan kepada Bapak Ibu guru juga kepada ibu-ibu paguyuban. Kalau saya ini langsung saja ya ibu-ibu, nanti kalau kelamaan jangan ngantuk nanti. Ini terkait dengan kegiatan Ramadan ibu-ibu, Sambutan dari kepala sekolah dan yang berikutnya yaitu pemaparan dari Dias tentang identifikasi aset utama SD Negeri Pasutair. Kepada Bu Rini Panitia kami persilakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu dan bapak, guru dan ibu-ibu dari kelas ya, dari kelas 1 sampai kelas 6. Di sini saya berterima kasih dikasihkan kesempatan ruang karena di sini saya mengikuti program pendidikan yaitu dalam guru bergerak. Nah, di sini saya ingin mengidentifikasi dan memetakan aset apa yang dimiliki oleh SD Negeri 4 Setail, yaitu SD yang kita sayangi dan kita banggakan. Yang pertama, di sini saya terima kasih kepada kepala sekolah dan Pak guru yang sudah memberikan waktunya dan kesempatannya. Di sini saya ingin mengidentifikasi secara kolaboratif ya bersama warga sekolah. Tentunya paguyuban dan komite di sini adalah warga sekolah yang harus tahu aset-aset kekuatan sumber daya apa saja yang dimiliki oleh sekolah. Supaya apa? Supaya menjadikan sekolah kita menjadi lebih baik daripada tahun sebelumnya. Jadi ibu-ibu dan bapak guru juga harus bertahu di sini. Nah, Bapak Ibu, aset utama SD Negeri Pasutair ya. Di sini ada 7 modal. Dari yang modal pertama adalah modal manusianya, modal sosial, fisik, lingkungan alam, finansial, politik dan agama. Oke, modal manusianya. Nah, di sini yang kita punya aset di SD Negeri 4 Setail ya. Yang perlu Bapak Ibu tahu, yang pertama adalah guru-gurunya. Di mana Bapak Ibu guru dan pendik terdiri dari 10% dari yang berijazah S2, kemudian 80% ijazah S1,
kemudian 10% ijazah SMA. Dan di sini hampir rata-rata usia guru di rentang usia 35 sampai 50 tahun. Dan kemudian di sini adalah kepala sekolah, yaitu Bunim adalah guru penggerak angkatan 8, dan di sini saya sendiri adalah sebagai calon guru penggerak angkatan 9. Kemudian di situ ada 75% guru yang sudah bersertifikasi, ya, dan berstatus sebagai PNS. Dan 1 orang berstatus sebagai P3K, yaitu Guru Siti Sofia, dan 1 orang guru GBT. Kemudian jumlah murid yaitu 82, tentunya dengan karakteristik siswa yang berbeda terkait guru dan siswa. Kemudian selanjutnya ada 1 orang kepala sekolah, Bayu, dan 1 orang penjaga sekolah. Dan untuk komunitas sekolah di sini adalah merupakan orang-orang yang sangat mendukung dan dalam bekerjasama berkolaboratif dengan terkait program-program sekolah. Dan tentunya Pak Bintang kelas sebagai penyalur informasi kepada siswa atau kepada wali-wali siswa yang lain. Kemudian tentunya yaitu adalah pengawas sekolah, di mana yang mungkin mengevaluasi dan melakukan pembinaan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran serta kemudian diajak untuk berkoordinasi. Itu hasil dari pemetaan identifikasi modal manusia dari SD Negeri Masjid. Mungkin ada tambahan dari Bapak Ibu semua? Sudah cukup? Ibu Kepala bagaimana? Cukup deh. Saya lanjutkan ke modal sosial, yaitu adalah yang pertama adalah karakter yang dibuat agar seluruh warga sekolah mentaati peraturan sekolah. Dan ketahui kita punya karakter sekolah, tetapi untuk SD sendiri. Kemudian di kelas ada sendiri namanya adalah keyakinan kelas. Contohnya di kelas 6 sudah dipajang di sana. Keyakinan kelas itu yang membuat adalah siswa sendiri. Hasil diskusi mereka dibantu oleh Bapak Ibu guru di kelas di awal tahun pelajaran. Jadi kalau misalkan kok mesti bayar toh ada dendanya, itu sudah kesepakatan Bapak Ibu guru. Mereka yang membuat sendiri, mereka yang memberikan kontribusinya apa kalau terdapat kesalahan. Kemudian di sini adalah KKG yang sebagai media berbagi praktik baik atau bengkel wadahnya guru. Di sini adalah KKG diskusi saya tentunya. Kemudian paguyuban sekolah. Nah, di sini sebagai organisasi dari wali murid, yaitu sebagai wadah bertukar pendapat demi majunya pembelajaran di sekolah. Tentunya tanpa ada peran dari panjenengan semua, kita sekolah tidak bisa melaksanakan program sekolah dengan baik. Nah, tentunya modal sosial itu yang kita lakukan juga kekeluargaan, ya. Kalau tidak ada dusta di antara kita, jadi misalkan ada program yang tidak sesuai, mau jenengan langsung datang ke kepala sekolah atau guru, tidak usah menunda di belakang. Tidak apa-apa, karena kita menganut sistem kekeluargaan, ya. Itu ibaratnya tidak ada dusta di antara kita, jangan sampai ada omongan tidak enak yang bisa menghambat dari program sekolah. Yang berikutnya adalah kolaborasi, yaitu kerjasama antara sekolah dengan murid, tentunya dengan komunikasi yang baik. Nah, modal fisik di sini modal fisik yang Bapak Ibu ketahui, mungkin bisa ditambahkan nantinya jika ada yang kurang, ya. Di sini kita hanya punya 5 ruang kelas. Betul apa betul? Berarti berapa kelas? 1. Nah, itu. Ya, itu sudah sekolah juga, ya. Ibu kepala sekolah sudah sering melakukan pengajuan ke dinas, tapi masih hasilnya seperti itu, masih menunggu dan menunggu. Okay. Nah, kemudian ada lahan parkir di belakang sekolah, kemudian ada lahan sekolah yang kemarin digunakan untuk kegiatan kelas seperti memasak, ya, kegiatan olahraga, pramuka dan sebagainya. Kemudian ada toilet. Kemudian ada pojok baca, contohnya di kelas seperti ini, pojok baca yang ada di tiap-tiap kelas. Kenapa ada pojok baca oleh ibu guru di tiap kelas? Itu sebagai dari alih fungsi perpustakaan. Harusnya sekolah kita itu, ya, nggak punya ruang kelas 1, perpustakaan nggak ada. Ya, makanya kita optimalisasi fungsi perpustakaan di dalam kelas berupa pojok baca. Nah, setiap kali anak-anak ada hasil karyanya ditempel di majalah dindingnya. Kemudian yang terakhir
ada benda dan sebagainya. Jadi sebagai tempat makan dan jajan bagi siswa. Oke. Kemudian ada ruang kepala sekolah, ya. Ruang kantor itu isinya ruang kepala sekolah dan ruang guru, dengan tempat berkumpulnya kepala sekolah dan guru untuk berdiskusi, melakukan administrasi dan sebagainya. Dan juga memiliki jaringan internet yang alhamdulillah cukup memadai walaupun berada di pelosok desa. Itu adalah aset yang kita miliki. Mungkin ada tambahan dengan monggo sekiranya bisa kita tambahkan sebagai saran dari Bapak Ibu semuanya. Ada saran tadi mungkin? Ada. Oke, terima kasih. Monggo lanjut. Nah, bagaimana dengan modal politiknya Bapak Ibu? Modal politik di sini adalah modal politik itu maksudnya adalah dari kewenangan sekolah-sekolah untuk melakukan kerjasama dengan berbagai pihak. Yang pertama, nah kita pernah melakukan kerjasama dengan SMP negeri atau SMP swasta setempat. Terkait apa? Yang pertama terkait PBB. Yang kedua melaksanakan kegiatan lomba olimpiade yang kemarin sudah dilaksanakan di Mutu Sempu. Ya. Kemudian kerjasama dengan koordinator Fakti di sini sebagai sarana komunikasi bagi ASN guru-guru terkait pelaksanaan kegiatan pendidikan. Kemudian kerjasama dengan Kasat Reserse Narkoba Polresta. Nah, ini masih kami galakkan ya, rencanakan ya Bu Kepala terkait ini kerjasama dengan Reserse Narkoba yaitu terkait penyuluhan narkoba, bahaya, dampak dan cara penanggulangannya bagaimana. Kemarin kita programkan ternyata berhubungan dengan kegiatan sekolah dan kegiatan dari Bapak Reserse Narkoba tadi. Jadi mungkin dialihkan di tahun berikutnya. Kemudian kerjasama dengan Puskesmas yaitu memberikan penyuluhan kesehatan dan juga kegiatan imunisasi polio seperti yang kita laksanakan kemarin. Itu modal politiknya. Dan terakhir tadi kerjasama dengan pondok pesantren ya di bidang apa? Yaitu di bidang keagamaan ketika merayakan hari besar keagamaan. Misalkan dari beberapa wali murid paguyuban mau ketika hari besar perayaan mau tampil hadiah monggo boleh dipersilakan. Kita sekolah malah senang ya ada apa namanya ada kerjasama dan kolaborasi. Dan juga tentunya kegiatan di bulan Ramadan yang akan kita laksanakan dengan pondok pesantren dari Blok. Itu modal politik. Kemudian modal agama dan budaya ya yang kita identifikasi dari SD Negeri Pasutail Bapak Ibu. Yang pertama adalah budaya 5S. Apa 5S? Senyum, salam, sapa, sopan santun ya yang sudah diterapkan misalkan di pagi hari Bapak Ibu anak-anak sekolah Bapak Ibu sudah berdiri di depan pagar bersalaman dan saling bersapa seperti itu. Kemudian sholat zuhur berjamaah sudah dilaksanakan anak-anak setiap harinya sampai Kamis. Kemudian sholat duha yang dilaksanakan setiap hari Selasa. Namun tolong untuk pengawasan dan pembimbingannya karena masih ada ditemukan dari kelas 1 sampai kelas 6 yang masih lupa ada membawa sarung, membawa ruko, masih ada seperti itu. Jadi mohon bimbingan murid semuanya. Kemudian peringatan hari besar. Nah ini ya, tentunya sekolah selalu melaksanakan kegiatan dalam PHBI. Contohnya kemarin itu ada Isra Mi'raj. Kemudian tokoh agama. Nah, kita punya tokoh agama karena panjenengan iuran itu karena apa? Banyak alokasi ya yang harus kita pikirkan. Jadi bukan hanya untuk siswa dan sekolah. Dan Bapak Guru di sini insya Allah tidak mengambil dari apa yang menjadi hak siswa dan sekolah. Seperti itu. Kemudian ada dana PIP, gaji ampun, dan Jumat amal ya. PIP gaji ampun sudah ada yang dapat kemarin ya, alhamdulillah gaji ampun 2 orang ya dari sekolah kita. Kemudian dana PSM peran serta masyarakat itu sebagai support bagi sekolah. Nah, kemudian ada dana gas. Nah, di sini ada gas guru atau siswa itu yang perlu Bapak ketahui. Guru atau siswa itu Bapak guru di sini memberikan bantuan kepada siswa, ya. Kadang tanpa sepengetahuan, kadang ada yang dengan pengetahuan seperti itu. Ada yang terprogram, ada yang belum. Kemudian
Kemudian ada kas kelas. Nah, di sini ada kas kelas ya. Contohnya kemarin pembelian dari kipas. Nah, kemudian untuk anak-anak melakukan ini kegiatan kelasnya seperti itu, menghias kelas dan sebagainya. Itu modal finansial dari SD kita. Mungkin ada tambahan dari sini, dari kepala mungkin ada tambahan. Ini sudah selesai belum? Sampai modal agama belum? Sudah selesai? Agama belum? Sudah semuanya. Dari butik masih? Butik selesaikan dulu nanti saya. Itu Bapak Ibu terkait identifikasi aset dari SD Negeri 4 terkait. Kalau ada yang mau tambahkan, monggo, kami menerima saran dan masukan. Selanjutnya, di sini Bapak Ibu guru, saya ingin memaparkan yaitu terkait program yang berdampak pada murid ya. Ini program yang kebetulan saya paparkan yang berjudulnya adalah Gelang Cantik. Next. Nah, program berdampak murid artinya apa? Sekolah punya banyak program. Ini adalah program yang sekolah akan kami jalankan di tahun berikutnya. Di sini masih proses. Namanya apa? Yaitu Gelang Secantik, singkatannya Gerakan Literasi Mengangkat Prestasi dengan Membaca, Menulis, dan Pemanfaatan TIK. Bagaimana program ini? Yaitu Gelang Secantik merupakan akronim dari Gerakan Literasi Mengangkat Prestasi dengan Membaca, Menulis, dan Pemanfaatan TIK. Dimana ini adalah program intrakurikuler dengan tadi pendekatan yang berbasis aset dengan memanfaatkan dan mengoptimalkan aset-aset yang ada di sekolah. Jadi di sini kita mengoptimalkan aset yang sudah tadi kita identifikasi tadi. Nah, apa latar belakang dari program ini Bapak Ibu? Yang pertama dari hasil nilai rapor pendidikan dari peningkatan kemampuan literasi SD Negeri 4 Sekail. Di tahun 2023 kita sudah kemampuan literasinya sudah baik, ya, naik dari tahun sebelumnya tahun 2022. Dan di tahun 2024 kita mengalami kenaikan yang cukup signifikan, yaitu sekarang menjadi dari 93% di 2023 menjadi 100%. Bayangkan dari 93 menjadi 100%, ya. Mendapatkan angka 100 tidak mudah bagi siswa dan bagi kami di sini, Bapak Ibu yang membimbing siswa-siswa di kelas. Nah, yang kedua, literasi ini tentunya nanti kebermanfaatan program bagi pelaksanaan kegiatan AMBK. Ya, sudah kita laksanakan di beberapa tahun sebelumnya, tentunya di kelas 5. Kemudian tentunya yang ketiga, diharapkan melalui peningkatan kemampuan literasi ini kita bisa mempertahankan melalui apa? Untuk apa? Supaya terjadi peningkatan kemampuan literasi di tahun berikutnya dan menambah atau meningkatkan prestasi akademik dan non-akademik ya, seperti tahun sebelumnya itu contohnya Risma, kemudian ada yang juara pidato, Vino, seperti itu. Nah, di sini juga tentunya peran komunikasi dari komunitas atau komprak guru, yaitu Bulan 4 yaitu guru literat SD Negeri 4 Sekail sebagai pendamping program Gelang Secantik ini. Bapak Ibu guru sebagai sebagai komprak, tentunya kami perlu tiap hari harus kerjasama, kolaborasi, dan utamanya adalah konsisten. Dan bagaimana tujuan program ini? Yang pertama adalah membentuk siswa dan guru yang literat, mengembangkan keterampilan siswa, meningkatkan kepercayaan diri, dan membentuk siswa yang berkarakter sebagai profil pelajar Pancasila. Dan tentunya manfaatnya banyak sekali ya. Di sini mengubah pola pikir siswa yang malas membaca menjadi gemar membaca, kemudian meningkatkan keterampilan prestasi akademik dan non-akademik, kemudian siswa terlibat aktif sendiri dalam memilih dan memilah bacaannya sendiri. Kemudian siswa akan lebih bertanggung jawab terhadap program yang mereka jalankan dan tentunya komprak guru semakin semangat dalam berkarya.
Nah, tantangan tentunya dalam program pasti ada tantangan. Tantangannya banyak sekali. Di sini saya jabarkan ada 6. Yang pertama, tidak punya ruang. Jenengan itu adalah aset-asetnya SDN 4. Saya seringkali ini ya kan jenengan, Bapak Ibu, kalau nggak ada jenengan, kalau nggak ada support dari jenengan, apalah kita itu ya, karena anak-anak itu di sekolah hanya mungkin maksimal 7 jam yang ada di sekolah, itu selebihnya ada di rumah dengan berperan banyak terhadap tumbuh kembangnya anak-anak. Itu yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Tias, karena jadinya itu model sosial, modelnya SDN 4 nih. Monggo Bapak Ibu ya, yang sudah selama ini sudah panjenengan sudah giat, monggo kita lebih giat lagi ya untuk mensukseskan program-program yang ada di sekolah kita yang sudah diprogramkan oleh sekolah. Dan programnya yang tadi disampaikan oleh Bu Tias, program apa tadi Bu? Gelang si cantik. Apa itu tadi gelang si cantik? Gerakan literasi dengan membaca, menulis, dan memanfaatkan TK. Itu ibu-ibu kemarin itu kita sebenarnya ya sekolahan semua lembaga yang ada di Kabupaten Banyuwangi itu sudah mendapatkan surat dari kepala dinas bahwa kita itu tidak boleh untuk anak-anak tidak diperkenankan untuk membawa HP, Bapak Ibu. Kelas 1 sampai kelas 3 itu tidak diperkenankan, kelas 4 sampai 6 diperbolehkan, tapi dengan catatan di bawah pengawasan dari Bapak Ibu guru. Ya, Bapak Ibu guru insya Allah di sekolah seperti itu ya Bu Tias, tidak memperkenankan anak-anak membawa HP kecuali atas perintah dari Bapak Ibu guru dan memang dimanfaatkan untuk pembelajaran. Seperti halnya dengan gelang si cantik ini juga ya. Ibu sebelum gelang si cantik ini program saya bulat 4 set ya, bulat 4 set itu kita dari kelas 1 sampai kelas 6 itu program kita sebelum pembelajaran ibu-ibu guys, sebelum pembelajaran anak-anak membaca. Kemudian anak-anak, salah satu anak yang sudah membaca itu siapa yang berani untuk maju ke depan menceritakan apa yang sudah dibacanya tadi, entah itu cerita atau apa saja itu seperti itu. Kemarin sudah langsung ada kelas 2 yang sudah berani. Salah satunya adalah putra dari Bu Tias. Itu sudah berani. Misalkan cerita tentang si Kamjil dan petani gitu ya. Itu dia sudah bisa menceritakan dengan runtut. Dengan itu ibu-ibu diharapkan anak-anak itu, mohon maaf, saya dulu waktu SD berdiri di depan kelas itu rasanya deg-degan, dan yang di teman-teman yang duduk di itu rasanya kok cowili gitu ya. Itu, nah itu kita dari pengalaman itu ibu-ibu ya, kita latih anak-anak untuk berani maju ke depan, berani untuk berbicara gitu ya. Jangan tahu ibu-ibu yang diwawancara oleh Pak Jokowi. Nah itu insya Allah itu tidak disetting, memang asli seperti itu. Ada yang bilang ala settingan, mari ditakoni Pak Jokowi jawabnya ngono, diwawancara ning isor ngomongin ngono. Jenengan itu menghadapi orang-orang di situ. Ruang penyimpanan yang cukup. Itu latihan untuk anak-anak ibu. Saya melaku, tapi gak sempat sampai petang puluh. Apa sampai petang puluh? Yang pertama petang puluh menit, yang kedua cuma 6 menit. Kemudian anak-anak dilatih presentasikan apa yang sudah dikerjakan bersama kelompoknya. Anak-anak dilatih seperti itu, insya Allah menjadi anak-anak yang